Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih sudah join. Sambil nunggu teman-teman yang masih coba untuk connect, kita akan mulai 14:05 ya. Jadi kira-kira 5 menit lagi. Ya, selamat siang juga Mbak Cindy ya. Oh iya, oke. Sambil nunggu, mungkin nanti saya akan perkenalkan panelis kita dari Grup M, yaitu Mas Francisco atau biasa dipanggil Mas Ancis. Sama nanti juga ada dari MT Digital, Mbak Hesti. Oke, sementara saya akan unmute dulu sambil nunggu kira-kira 14:05 kita akan mulai webinarnya. Terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar terbaru dari AS bersama Grup M Indonesia dan MTech Digital. Nah, sebelum saya memperkenalkan panelis kita hari ini ya, mungkin pembukaannya sih ini kali ya. Untuk kita yang bergerak di industri ini, kita percaya bahwa apa sih yang sebenarnya bisa mendrive marketing outcomes gitu kan? Apa sih yang bisa membuat marketing campaign kita tuh berhasil dengan baik? Yang pertama mungkin salah satunya adalah inventory media yang berkualitas. Dan yang berikutnya adalah cost yang efisien. Nah, dua hal ini memang saling berkaitan, saling apa ya berhubungan. Oh iya lupa, sorry. Eh, Nah, lupa sampai nyalain video. Terima kasih sudah join. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi media berkualitas dan cost efisien. Nah, dua hal berhubungan. Cuman dalam suatu skenario kita nggak bisa fokus ke salah satu. Misalkan kita hanya fokus ke inventory atau kita hanya fokus ke inventory yang mungkin murah tapi ngejar risk yang banyak. Jadi dua hal ini dicoba untuk dicarikan jalan tengahnya yang berkesinambungan sehingga untuk itu juga kita sekarang butuh beberapa metrik-metrik baru dan pengukuran baru sehingga
pengukurannya itu marketing campaign-nya itu berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan sebelumnya, kita plan sebelumnya. Dan di sisi lain juga media itu terus berkembang, banyak konten yang baru yang terus diproduksi secara masif. Jadi memang itu menjadi tantangan untuk pemasar juga untuk gimana caranya mendapatkan perhatian yang signifikan dari calon konsumennya. Jadi hal-hal itu yang nanti akan kita bahas, terutama juga kita lagi masa pandemi, jadi mungkin ada satu quote yang menarik dari teman saya, seorang musisi. Mungkin bisa di-share slide-nya. Next slide, please. Iya. Nah, teman baik saya, Taylor Swift. Jadi di lagunya 22 itu dia bilang, ya kadang kita happy, kadang kita bebas, bingung, miserable, dan magical. Ini kayak momen kita banget nih saat ini ya. Lagi pandemi, terus di sana lagi ada yang sedang perang, tapi at the same time bisnis jalan terus, makin banyak konten, tapi makin juga banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Termasuk juga makin banyak matriks-matriks yang cukup seru untuk dipelajari dan dibahas. So, tanpa banyak intro lagi, mungkin satu hal lagi yang mau saya share. Next slide, please. Jadi kita baru saja merilis laporan kualitas media yang terbaru untuk semester 2 tahun lalu. Ya, ini baru rilis minggu lalu, jadi masih hangat-hangatnya. Jadi kalau mau langsung tahu tentang report ini, bisa langsung di scan QR code di sini atau buka websitenya AS, integralads.com. Nanti di situ ada linknya untuk download reportnya. Di sini kita akan sharing beberapa benchmark termasuk untuk angka Indonesia. Jadi nggak hanya APEC atau negara-negara global, tapi juga ada Indonesia. Nah, ini menarik nih. Jadi bisa buat bahan diskusi teman-teman. Kira-kira berapa sih viewability, berapa sih brand safety untuk Indonesia semester 2 tahun lalu. Nah, sebelum download reportnya, mungkin ada baiknya dengerin penjelasan dari Mas Ancis dan Mbak Hesti tentang viewability, brand safety, dan sebagainya ini. Oke, next slide please. Nah, pertama yang mau saya kenal adalah Mas Ancis atau Mas Francisco dari Grup M. Monggo, Mas Ancis, apa kabar? Ya, thank you. Baik, Mas Harvey. Ya mungkin terima kasih udah diundang ke webinar ISS ini. Sedikit perkenalkan, mungkin ini namanya juga udah dijelas sama Mas Harvey di sini. Biasa dipanggil Ancis. Saya sendiri handle untuk, sepertinya bukan handle sih, kerjasama dengan agensi-agensi under Grup M untuk memanage supply secara keseluruhan, digital supply, baik itu programmatic supply atau misalnya dari sisi ad network, publishers, KOL partners, dan e-commerce partners gitu ya, hampir keseluruhan dari digital advertising yang jalan di Grup M itu jadi tanggung jawab tim untuk supply ke baik itu ke agensi ataupun ke partner-partnernya kita gitu, Mas. Singkatnya seperti itu, Mas Harvey. Oke, thank you Mas Ancis. Nanti kita ngobrol lagi ya, lebih banyak lagi ya soal Grup M dan tren-tren masa kini dan masa gitu. Siap, Mas. Berikutnya adalah Mbak Hesti. Mbak Hesti, monggo di unmute. Halo, Apa kabar, siang. Mbak? Halo, Halo, Mas. Mbak. Baik-baik. Ini, nah slide-nya. Jangan kelupaan slide-nya. Monggo diperkenalkan Mbak Hesti, dan kira-kira apa sih yang terbaru dari Efek Digital nih? Dengar-dengar ada 2 pengumuman heboh nih kemarin nih. Ada dong yang seru banget emang. Jadi pertama sih aku mau bilang thank you banget nih buat IAS, buat Mas Arfi, buat kesempatannya biar Efek Digital bisa jadi panelis nih di sesi ini. Mungkin kalau banyak ya yang belum aware ini Hesti siapa ya gitu. Jadi aku Hesti selaku programmatic solution lah untuk di Efek Digital. Jadi setiap harinya, day to day-nya aku biasa komunikasi dengan agensi juga, seperti sama Mas Ancis, terus sama partner dari ad network, dari direct advertiser juga, untuk memberikan solusi-solusi apa sih yang bisa kita berikan untuk yang mau tap into our ecosystem secara programatik. Mungkin aku coba jelasin mungkin gimana ya, MTech Digital tuh
hopefully teman-teman di sini udah pada aware, cuma mungkin aku briefly re-explain about us ya. Jadi MTech Digital itu kan publisher network di Indonesia, yang mana kita bagian dari MTech Group. Kalau MTech Group itu kan ada SCTP, ada Indosiar, nah juga punya beberapa digital properties, yang mana 3 business unit diantaranya itu di-manage oleh MTech Digital. Yang pertama kita punya KLY, publishing platform, ada Liputan 6, Merdeka, Kapan Lagi, Vimela, Bela.com, Bela.net, Optosia, dan Dream. Lalu kita juga punya video.com sebagai OTT platform kita, yang mana bisa diakses dari desktop, dari mobile web, mobile app, bahkan juga smart TV. Dan kita juga ada Bukalapak sebagai e-commerce platform kita. Nah, sebenarnya kalau dibilang ekosistem kan karena kita ada 3 business unit ini, secara overall kita tuh punya sekitar 220 juta visitor deh per bulannya. Nah, kalau yang tadi diinfoin nih sama Mas Arfi, what's the big news from us, right? Apa tuh? Apa tuh? Nah, kita emang baru infoin, kita ada sebar press release kan bahwa MTech Digital itu kita memegang what do we call it? Hak siar ya, secara OTT-nya untuk World Cup 2022 dan juga IPL. Wah. So jadi pokoknya kita trying our best deh pokoknya untuk provide the premium content, mau dari sisi sport seperti tadi 2 mega property tadi, dan juga kita sebenarnya nggak kalah juga di sisi original event dan kontennya kita. Kayak video kan kita banyak di original series Minor Girl yang datang dari adaptasi Wattpad, dan juga kita ada di KLY punya banyak banget event kayak Vimela Fest, Korean Festival, Jcom Fest, banyak banget sih. So that's the solution we're trying to provide. Ya, di Konfes tuh saya datang tuh waktu yang pertama tuh. Mudah-mudahan tahun ini bisa lagi ya. Yang offline ya Mas ya? Amin. Ya offline. Oke, terima kasih Hesti. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan karena beberapa sudah mulai WhatsApp saya nih. Ayo dong, itu mereka udah share pertanyaan nih, padahal belum buka Q&A-nya gitu kan ya. Oke, langsung. Nah, ya pertanyaan. Karena beberapa udah, padahal belum Q&A, udah ada nanya ke handphone saya. Jadi sebelum Q&A, kita tanya dulu ke Mas Ancis dan Mbak Hesti. Nah, kira-kira nih, Mas Ancis dan Mbak Hesti, 2021, alhamdulillah ya, sudah berlalu dengan, ya begitulah ya, dengan cukup seru. Kira-kira nih, dalam konteks iklan digital, apa sih yang berubah dari 2020 ke 2021? Dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan kira-kira apa sih highlight tahun lalu? Mungkin siapa duluan nih? Mas Ancis duluan kali ya, karena Mas Ancis sudah unmute. Mbak Esti masih unmute. Ya, Mas, seperti yang kita tahu kan, environment kita atau ekosistem digital kan perubahannya lumayan cepat ya. Dan kami juga sadar perubahan cepat ini juga pasti diikuti dengan resiko yang terus berkembang gitu. Resiko gitu dari sisi digital advertising. Jadi kalau kita ngelihat highlight tahun lalu, mungkin kalau dari matrix digital sendiri atau objective advertiser, pasti banyak perubahan yang Mas Arif mention di awal gitu. Dan juga pasti perkembangan juga cukup signifikan. Tapi ada beberapa highlight point yang jadi considerations atau perhatian khusus dari advertiser kami atau dari grup M sendiri gitu. Yang pertama, itu dari perkembangan programmatic adoptions, yang juga diikuti dengan inisiatif dari kami, publishers, atau advertiser yang untuk improvement penggunaan utilization data dari sisi klien dan data dari sisi publishers. Yang kedua mungkin highlight-nya itu perkembangan dari sisi transparansi ekosistem digital supply, Mas. Mungkin dari sisi grupnya sendiri kita punya inisiatif untuk supply path optimization yang juga kerjasama dengan beberapa publisher, salah satunya juga dengan MTech. Dan yang terakhir, yang mungkin jadi highlight paling penting juga karena perkembangan konten in terms of digital juga lumayan masif kan Mas ya. Jadi concerns mengenai quality impression atau kayak brand safety, viewability, ad verification tuh yang dari tahun-tahun sebelumnya selalu dikedepankan sama grup M. Ini juga jadi yang terus kita dorong ke market in terms of gimana ekosistem ini menjadi value buat advertisernya kita, dan juga pastinya untuk perkembangan ekosistem digital partner dengan partner kita dan publisher sih Mas. Nah highlightnya seperti itu Mas kalau kita ngomongin beberapa tahun belakangan gitu. Jadi programmatic adoption makin ya. Terus penggunaan data, terus apa nih transparansi ekosistem ya. Nah ini mungkin kita belum bahas tentang SPO. SPO itu supply path optimization. Mungkin kita punya sesi khusus. Kayaknya udah deh tahun lalu kita punya sesi khusus ya tentang SPO. Tapi itu menarik sih.
karena benar-benar di transparansi segala macam arah ya, dari mulai DSP, SSP, buying, SSP, semua partner, semua segala macam, betul. buka-bukaan. Terus yang tujuannya sama Mas, yang tujuannya ketiga, untuk dapetin better advertising untuk semua kan. Jadi setiap partner punya. iya betul, makin fairness ya. Terus terakhir quality impression ya. Nanti kita bahas ya lebih dalam tentang quality impression ini. Nah, kalau dari Mbak Hesti, apa nih kira-kira highlight tahun lalu sama mungkin apa sih yang berubah dari 2021 sama 2020 kan selesai pandemi nih. Selesai pandemi, terus ada yang berubah nggak atau apa gimana? Tuh, monggo. Kayaknya one thing for sure tuh pandemi pandemi tidak ngedelay apapun, pandemi itu accelerating banyak hal. Nah, kalau misalnya dari publisher sih, ya kita kan publisher ya, penyedia wadah bagi orang yang mau menyampaikan sebuah pesan tertentu, baik dari brandnya maupun organisasinya kan. Nah, kalau kita lihat mungkin dari dua hal ya, buying method sama buying model. Sama juga dengan statementnya Mas Ancis tadi. Kalau kita lihat kan memang antara direct buying sama programmatic buying itu emang masih parity model ya, cost per day atau broad block atau beli placement itu masih dominasi. Cuman kita lihat itu, aku kebetulan ada datanya lebih ke Q1 2022 ini yang baru selesai ke Q1 2021 kemarin ya, kita tuh ngelihat emang even though pembelian direct ini masih tinggi, tapi secara growth pembelian CPM tuh lebih meningkat lagi. Karena apa? Kalau kita tahu kan CPD itu kan beli placement ya. Intinya ada sebuah tempat, pasang campaign, siapapun yang lihat, we don't care. Kalau CPM, the uniqueness-nya adalah kita tuh nggak beli placement, kita tuh beli audience targeting-nya. Kita kan beli impression, otomatis pengennya impression ini terhitung ke orang yang tepat kan informasinya itu. Nah, that's why kita lihat growth CPM ini meningkat banget di Q1 2022. Nah, karena impression ini meningkat, jadi otomatis metrik-metrik yang mengikuti kayak VR, brand safety, itu akhirnya ngikut semua. Dan the good news adalah emang advertiser yang pastinya dibantu sama agensi juga seperti Grup M itu mulai aware loh terhadap kualitas itu juga mempengaruhi kesuksesan campaign yang berjalan gitu, whatever the objective gitu sih Mas. Itu yang kita lihat trennya di Q1 kemarin. Jadi CPD itu juga masih ya, alhamdulillah ya. Masih. Tapi CPM dan programatik makin banyak. Betul. Ya. Nah, tadi Mbak Hesti juga bilang tentang VR, brand safety. Nah, ini kayaknya bridging nih. Ini kayak penyiar radio nih. Bridging ke frame berikutnya nih, secara sengaja nih. Next question, please. Sorry, ini miminnya bahasa Inggris, jadi kita harus bahasa Inggris. So, tentang ad verification. Jadi, tadi sebelumnya sudah dibahas sedikit oleh Mas Ancis sama Mbak Hesti juga. Jadi mungkin Mas Ancis nih mungkin bisa bantu nih. Apa sih ad verification dan kenapa itu jadi semakin penting nih sekarang ini? Oke, mungkin dari pengertian simpelnya kali Mas Arfi, ad verification itu kan buat kita adalah teknologi yang membantu untuk memeriksa, memastikan kalau iklan kita itu menjangkau pertama real human ya atau orang beneran. Terus itu juga bisa bisa target kita itu sesuai dengan misalnya ada geolocation yang ditaruh, itu juga daerah dan kotanya itu juga bisa target yang pas gitu. Atau mungkin juga memastikan iklan kita itu tayang di konten yang environment-nya aman dan konten yang sesuai dengan target audience gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya ini masih menjadi penting buat kita sih, itu benar-benar fungsi ad verification ini menjadi teknologi yang sangat penting gitu Mas. Jadi dari sisi advertiser atau agency bisa membantu atau menghindari penempatan iklan yang berhubungan dengan brand safety, berhubungan dengan spesifik targeting yang kita punya gitu Mas. Jadi ya itu sih standar ad verification yang dipakai sama agency sama advertiser sekarang gitu. Jadi efeknya tentang ini ya, tentang bagaimana iklan itu dilihat beneran oleh orang, ya, in the right location, geo gitu kan ya, sama konten. Kalau tadi Mbak Hesti ngomongin VR, nah mungkin Mas Ancis ini bisa jelasin nggak tentang VR itu apa sih? Viewability apa VR gitu tadi? Ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin viewability rate sendiri kan itu kan nanti ada bahasanya macam-macam. Let's say itu ada perhitungannya sendiri in terms of gimana kita ngitungin satu standar pengukuran si viewability-nya itu sendiri gitu. Cuma at the end of the day intinya adalah dengan tools atau teknologi ad verification ini tujuannya memang untuk dapetin higher media quality dari sisi campaign yang kita jalan sih Mas.
kayak gitu. Higher media quality ya. Higher media quality. Jadi tadi viewable, orang beneran, geolocation, berarti benar-benar di negara atau yang tepat, sama Konteks kontennya daerah aman ya. dan sesuai ya. Ini saya bikin Betul. contekan sini. Sambil bikin contekan. Oke, mungkin next question. Next please. Nah, tadi udah ngebahas tentang verification, ada viewability, ada konten yang aman itu brand safety. Terus orang beneran itu sebenarnya masuknya ke ini ya Mas ya, invalid traffic ya atau ad fraud Betul. ya. Ad fraud atau Nah, invalid. kira-kira ada nggak sih pengukurannya ya? Kalau location ya pasti ya Indonesia lah ya. Kalau di sini nggak perlu dibahas lagi kalau location. Kalau 3 ini kira-kira ada standarnya nggak sih, Mas? Kalau ngomongin pengukuran ad verification itu kan pasti ada masing-masing matriksnya, Mas ya. Mungkin kalau standarnya si viewability matrix ini kan biasanya tuh dari sisi benchmark market udah ada gitu, tapi bisa jadi masing-masing brand juga punya custom mereka sendiri in terms of standar viewability-nya sendiri gitu. Misalnya let's say kita ngomongin MRC standar kan itu 50% for 1 seconds viewable ya Mas. Itu hitung satu viewability rate-nya berapa gitu. 50% pixel selama betul, detik ya. selama 1 detik. Dari grup M kita aimnya 100%. Ya, kalau dari grup M kan kita aimnya 100% tuh Mas. Hesti juga tahu sih kalau kita. Jadi ini ada numbers customize ini yang jadi kadang-kadang kita pengen put higher benchmark untuk dapetin yang benar-benar high quality impression yang kita punya in terms of viewability gitu. Kalau dari sisi brand safety-nya sendiri kan itu juga menurut kami itu juga follow dengan yang tadi Mas Arfi mention mengenai suitability dan kontekstual. Jadi selain itu kontennya itu environment-nya aman, kita juga harus sesuai dan kontekstualnya juga sama gitu Mas. Jadi di sisi kita pun sendiri ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, misalnya mengkategorikan dari sisi high risk, medium risk, atau low risk yang itu di-apply ke semua platform atau baik model, baik itu programmatic atau sosial platform kayak Facebook, Twitter, atau YouTube dan TikTok gitu yang kita lagi happening sekarang gitu. Ya mungkin kalau yang terakhir Mas, ad fraud atau invalid ini yang kita selalu diskusi dengan partner dan publishers ya. Gimana kita seminimal mungkin di setiap campaign tuh less than 1% in terms of ad fraud atau invalid traffic-nya sendiri sih. Itu emang nggak bisa dihindarin kan. Paling bawah ini, iya. Gimana Mas? Sorry. Yang paling bawah itu ini ya, yang bawah itu kan jadi trafficnya bukan manusia ya, bot gitu ya. Betul. Jadi ya ada lah beberapa oknum dari sisi banyak yang lain kayak gitu. Tanpa nyebut ya Mas, karena kan benar-benar luas ya in terms of supply-nya. Jadi itu juga salah satu faktor yang dihitung juga in terms of invalid atau ad fraud-nya ini sih, kayak gitu. Ya. Oke, menarik. Jadi viewability itu ada yang MRC, ada juga tadi yang Mas bilang custom by brand ya. Wah itu seru sih itu. Gimana sih? Ada statement kayak senyum-senyum. Ya itu mah kita gimana ya, kita sebagai publisher kita understand, kita ada industri standar yang harus kita follow, bahkan ada custom tadi. Jadi emang dilemanya publisher itu tuh dua ya, ada standar ini yang mana kita harus coba meet the standard atau bahkan surpassing the standard. Di satu sisi juga kita harus maintain bahwa placement apapun yang kita punya, properti apapun yang kita punya tuh ngikutin IAB non-disruptive ad experience standard. Jadi misal nih tadi Mas Ancis bilang ada custom, tiba-tiba bilangnya satu viewable adalah 100% di depan layar dan 5 detik terlihat gitu. Nah itu di satu sisi kalau kita pasang whatever lah, lazy loader atau sebuah sistem yang membuat itu stay 5 detik, it's going to be a disruptive atau apa kita bilangnya intrusive untuk user experience. So ini dilema, tapi di satu sisi juga challenge buat kita dari sisi publisher untuk try to overcome that, to provide a better solutions, gitu sih. Ya, untuk better industry juga ya. Untuk better industry, true. Oke. Nambahin dikit, kalau kita ngomong dari standar pengukuran kan, mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini juga ada aware, starting ada new metrics baru yang mulai starting kita ngomongin attention gitu Mas. Jadi itu juga apalagi tuh ada step yang juga secara global dan regional kita juga lagi ngeliatin gimana cara pengukuran attention ini untuk ini sebenarnya agak tricky sih Mas, beyond viewability sebenarnya. Jadi ya yang terbilang tadi sih perkembangannya juga cukup lumayan cepat. Jadi at the end ya quality media ya itulah impression yang kita punya sih Mas kayak gitu. Ya intinya sih untuk memberikan benefit buat masing-masing pihak ya, bahwa memang beriklan digital itu memang memberikan manfaat untuk sisi pemasaran gitu kan ya, bahwa iklannya memang dilihat dan memang impactful.
Ya. Makanya terus berkembang ya matrix-matrixnya ya. Nanti kita tolong di-share Mas kalau sudah bisa lebih detail lagi tentang attention ini. Attention ya. Nanti kita di share Seru lagi. nih. Belajar bareng lagi ya kita ya. Oke, next question. Ini kayaknya ke Mbak Hesti nih. Nah, tantangan untuk publisher nih. Tadi udah sedikit disentil sedikit tentang verification ketika sudah dikumpulkan nih dan menjadi tolak ukur si quality verification ini. Kira-kira apa sih tantangan buat publisher secara ini ya, secara keseluruhan? Mungkin mewakili publisher, Pak Esti. Mungkin mewakili MTech Digital dulu kali Mas ya. Oke deh, MTech ya. Jadi kalau kita lihat emang tadi kan tantangannya tadi ya, kita harus meeting the standard, bahkan harus surpassing the standard, while kita harus maintain juga non-disruptive ad experience standar yang ditentukan oleh IAB gitu kan. Sebenarnya ada juga tantangan dari sisi kita adalah kan gini, dari segala jenis standar tadi, gimana sih cara kita mengotomasi semuanya sehingga kita bisa maintaining atau memverifikasi bahwa data yang kita punya itu emang valid dan selalu terupdate. Misalnya kita bilang Q1 kemarin standar VR kita misalnya 84% di atas industri, ya bulan depan gimana, bulan depannya lagi gimana, dan itu kan harus ada sebuah sistem yang otomatis yang bisa ngerimain kita terus kan. Mungkin itu sih tantangan kita, how to keep up dengan update teknologi yang bisa membantu kita keep up juga sama informasi tersebut. Sama yang terakhir adalah adopsinya sih. Maksudnya gini Mas, kan kita bilang, kita nih udah memenuhi standar market loh gitu sebagai publisher. Nah, justifikasi itu kan juga harus bisa dilihat dari sisi di sisi lainnya kan, di sisi demand-nya, di sisi advertiser atau buyer-nya. Nah, harapan kita visibility terhadap data ini juga ada di sisi buyer tadi atau advertiser tadi. Gitu sih. Dengan whatever standar, custom, azas Google, apapun itu harus terlihat di kedua belah sisi, jadi it's full visibility di 360 degree. Gitu. Jadi menarik ya, tantangan dijawab dengan otomasi. Wow. Mungkin boleh kasih hint dikit nih, penasaran nih otomasi seperti apa sih yang bakalan dibahas ya, diberikan oleh teman-teman dari MTech Digital untuk meningkatkan adopsi dari buyer mungkin. Ini ada buyer nih. Ada sisi agency dan buyer juga nih. Okay, iya, banyak nih. Sebenarnya kalau measurement platform itu kan pastinya kalau kita mau visibility ini valid ya dan diterima secara neutral, itu pastinya pengukuran ini harus diberikan oleh bukan dari sisi buyer dan juga bukan dari sisi publisher. Ya kita kalau misalnya teknologinya kita yang provide terus kita bilang kita keren, ya justifikasinya dari mana gitu kan. That's why kayak IAS kan menyediakan nih solusi yang emang izinkan kita, letting us untuk melihat, status kalian ini berapa sih viewability-nya berdasarkan standar apa, standar grup M kah, standar custom kah, standar Google kah, itu berapa aja, dan itu kita udah implementasi kan, dan karena itu kita jadi bisa melihat, turns out kita bisa maintain ya, atau kalau misalnya kita lagi low, apa ya yang bisa kita lakukan. Itu sih kita lihat dari IAS bisa bantu kita untuk otomasi tersebut. Gitu. Halo, Mas Arfi, bisa dengar nggak? Bisa dengar. Bisa. Okay. Ya, seru. Oke, wah ini bakalan seru ya nanti ya ke depannya dari teman-teman MTech juga. Next-nya mungkin next pertanyaannya adalah setelah tantangan ini. Nah, ini kita melompat sedikit dari publisher dan otomatisasi dan adopsinya itu ke buyer ke programmatic buying nih, Mas Ancis. Nah, fitur-fitur yang banyak dibahas itu yang juga banyak pertanyaan ke saya itu adalah frase tentang ini pre-bid dan post-bid. Yeah. Nah, kita tahu kan sebenarnya program itu kan nyawanya adalah bidding. Nah, apa sih ini pre-bid dan post-bid nih? Mohon bisa dibantu sharing pengalamannya. Pengalaman dasar, oke. Tentang pre-bid dan post-bid ini. Gini sih Mas, masing-masing fitur ini kan punya fungsi yang penting ya. Jadi intinya pre-bid sama post-bid ini kan kalau dari sisi advertiser atau agency, tujuannya adalah untuk drive efisiensi pada saat buying programmatic gitu.
Mungkin simple explanation-nya dari sisi pre-bid gitu. Ini kan pre-bid ya, literally kayak ini setup yang kita lakuin di sebelum bidding gitu. Jadi biasanya kita sebutnya avoidance sih Mas, misalnya untuk berhubungan dengan impression yang dikirim dari sisi publisher atau dari sisi publisher atau SSP, ya biasa ada checking gitulah Mas, apakah ini brand safety apa enggak, apakah ini viewability-nya seperti apa, apakah ini invalid traffic dan lain-lain. Jadi di setting ini ada di DSP atau di bias untuk make sure bidding ini sesuai dengan profile atau setting yang dimau dari sisi publisher targetingnya kita, advertiser targetingnya kita Mas. Itu lebih ke sebelum bidding ya. Sebelum bidding, betul. Sedangkan kalau ngomong dari sisi post bid, ya literally post bid, which is itu terjadinya sesudah bidding atau misalnya ad call-nya sendiri terjadi, itu semacam kita bilangnya sih blocking atau monitoring Mas ya. Jadi sama mungkin konsepnya itu kita juga ngeliatin dari sisi client profile settingnya kita seperti apa. Misalnya ini tidak sesuai, ya ini dia ada fitur ini akan ada insertion atau misalnya ada dia masuk ke sana untuk memblocking impression-nya gitu. Jadi fitur ini bisa dibilang semacam additional protection sih Mas dari sisi campaign yang berjalan gitu. Jadi outcome-nya adalah untuk menjaga kualitas medianya sendiri. Jadi dapat higher ROI juga dari sisi penggunaan pre-bid dan post-bid ini sih Mas. Gitu. Jadi ad verification di programmatic buying itu 2 layer ya Mas ya. Jadi sebelum bidding, which is pre-bid ini, dan setelah bidding, it is post-bid. Post-bid. Tadi kalau Mas Ancis bilang avoidance dan monitoring gitu ya. Jadi bisa nggak sih saya kasih analogi kalau pre-bid ini kayak kita taruh security di kompleks, kan ya, taruh di pintu depan, pintu belakang, samping kiri kanan. Nggak boleh masuk kalau inventory-nya nggak bagus nih, gitu kan ya. Betul. Atau bad inventory gitu kan ya. Atau mungkin dia ad fraud atau bot gitu kan ya. Nggak boleh ikut bidding gitu kan. Terus tadi monitoring ini kayak apa ya? CCTV mungkin boleh nggak sih? CCTV. CCTV. Jadi tambah lagi Mas. Monitoring dalam komplek. Betul. Jadi double layer nih ya. Wah. Jadi makin aman walaupun kita pakai programmatic bukan alasan untuk tidak mendapatkan impression yang berkualitas. Betul. Nah mungkin at the same pengertian juga ya buat teman-teman publisher berarti ya dalam hal ini mungkin Hesti ya di digital berarti ternyata Hesti 2 kali ini layeringnya nih ya. Jadi pre-bid sama post-bid nih. Iya. Bahkan ada juga yang direct juga kita nggak bisa lupain kan. Betul. Iya. Directnya juga. Oke. Seru. Makin paham nih tentang pre-bid dan post-bid. Jadi tahu nih apa yang mesti disiapin ya berarti ya. Yep. Oke. Next question. Ini teman-teman sambil kita ngobrol, kalau mau ada yang bertanya atau ngasih pendapat, silakan ya. Ini ada 82.000 total nih yang nonton. Dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, dari Vietnam, dan mungkin kayaknya ada dari dunia. Oh, enggak ya. Oke. Third party cookies. Nah, ini kan salah satu topik yang udah banyak dibahas ya. Tapi mungkin pembahasan yang banyak saya dengar itu bahasa Inggris nih, Mas ya, Mas Ancis ya. Banyak webinar bahasa Inggris membahas tentang third party cookies. Nah, ini mumpung kita lagi bahasa Indonesia nih, kira-kira apa sih third party cookies ini, dan ini kan banyak dipakai nih untuk mempelajari behavior user ya. Impact-nya mungkin untuk audience targeting ya, atau untuk remarketing. Nah, cuman kan tahun depan gosipnya akan ada sesuatu nih tentang third party ini, akan banyak limitasi ya dari pemilik browser. Kira-kira apa nih yang sudah dan akan dilakukan oleh teman-teman untuk mengurangi ketergantungan terhadap third party cookies agar campaign tetap berjalan dengan sesuai harapan. Jadi ya tetap bagus ROI-nya walaupun ada limitasi di third party cookies ini. Monggo, Mas Ancis mungkin. Kalau Mbak Esti masih mute, jadi Mbak Esti masih mute, jadi gua. Oke. Mengenai ya ini kan sebenarnya dari tahun lalu Mas ya. Ini kan dari sisi ya sebutlah Google lah ya. Mereka juga udah mulai announce ini. Tadinya kan planningnya di 2002. Terus mungkin itu happen-nya di 2022, happen-nya di 2023 mid mungkin kita ngelihatnya.
in terms of cookies-nya itu sendiri gitu. Jadi kayak ada beberapa integrasi juga yang mulai dilakukan dari sisi mereka in terms of yaitu lah Mas Google Sandbox atau misalnya dari SOC dan segala macam dari sisi teknikalnya sendiri gitu. Cuma dari sisi grup email sendiri atau dari sisi kita sebagai perwakilan advertisernya kita ada beberapa inisiatif yang kita lakuin sih Mas. Udah pasti juga ini juga melibatkan klien dan partner-partnernya kita gitu. Misalnya kita juga udah mulai melakukan audit atau misalnya diskusi dengan klien untuk mengenai beberapa hal strategi kampanye mereka gitu, baik itu dari data strategi atau dari tech stack yang mereka punya gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita juga mendorong dari sisi partner dan publisher kita untuk starting biasa Mas, login data, on data untuk nge-support atau menjadi opsi dari sisi content based targeting rather than one-to-one individual targeting gitu Mas, yang rely on cookie. Ini juga kita juga mendorong yang namanya targeting not apa ya bilangnya, enggak individual one-to-one, lebih ke household targeting. Yang kita bilang dari household targeting yang kita punya gitu Mas. Dan juga yang paling penting, ini juga udah berapa kali kita juga lakuin, salah satunya juga dengan beberapa partner seperti Mas Harvey gitu, gimana kita memanfaatkan kontekstual targeting itu sendiri seperti apa, brand safety customization-nya seperti apa, itu juga termasuk sentimen topik atau juga bahkan AI predict yang juga fitur untuk explore strategi kampanye sendiri gitu. Jadi buat kita sih Mas, atau dari saya sendiri, kita kan masih punya waktu nih sebenarnya untuk preparation-nya seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang kita perlu lakuin in terms of test, learning, dan improve gitu Mas, bareng-bareng. Baik itu dari sisi advertiser, agency, partner seperti Mas Harvey, dan juga publishers gitu. Oke. Banyak banget PR-nya kita ya, berarti ya, mulai dari sisi advertiser, berarti advertiser juga nyiapin aspeknya versi dia ya, berarti ya? Sebenarnya sih dari advertising sebenarnya mereka juga ada beberapa preparation yang mulai dilakuin juga Mas, karena kan mereka juga pasti ngeliatin data utilization mereka seperti apa, gimana akhirnya bisa align juga dengan publishers dan tech stack yang mereka pakai gitu sekarang. Iya. Karena tadi Mas Aci juga bilang berarti preparation juga untuk advertiser untuk menyiapkan all data-nya dia, berarti masuknya ke first party data gitu ya? Ya, betul. First party data. Wah, ini nyambung sama tadi nih Mbak Esti nih, otomatisasi nih. Iya, sebenarnya, tapi sebelum itu aku mau make sure dulu sih Mas Ancis, kayak jadi penasaran. Berarti kayak advertiser yang sudah memiliki pool of first party data tuh kayak punya keuntungan dong ya, mereka kayak punya benefit untuk bisa gerak duluan nih, sempat third party cookies udah obsolete gitu. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya bilang keunggulan pasti iya, tapi kan ada beberapa juga mungkin mereka masih ngeraba-raba ya, karena tadinya kan to rely on third party data atau cookies dan semacam itu yang bikin mungkin kita ya masalah banyak hal kan ya in terms of privacy data ya personalnya mereka segala macam gitu. Cuma kalau ngomongin yang diunggulin adalah advertiser, sebenarnya juga di sisi lain yang paling diunggulin adalah di sisi publisher atau kalian gitu. Jadi dengan amount of content yang kalian punya, data yang kalian koleksi di sisi kalian juga ini juga bisa menjadi satu fitur yang kita pakai untuk ya not rely on cookie lagi sih sebenarnya kayak gitu. Ya. Mungkin kalau kita lihat kan pengumpulan data, gimana sih cara kita mengumpulkan data gitu ya untuk bisa coba menghilangkan ketergantungan terhadap third party cookies. Kalau cookies ini kan salah satu kalau kita bilang itu adalah sebuah kue yang mengumpulkan data. Lah kue beneran ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kan data point lainnya tuh ada kayak device ID gitu kan, sama apalah orang ikut kuis terus masukin personal identification-nya di situ. Ya kan? Nah, emang sih kalau dari sisi publisher, kita coba untuk berkontribusi kepada industri itu emang gini, karena MTech Digital ini kan kita dari 3 bisnis unit ya, yang mana 2 diantaranya itu ada e-commerce sama OTT platform yang punya data sign-in kan. Jadi otomatis dan juga kita adopsi native mobile app-nya itu kan juga lumayan tinggi ya. Dan dari sini kita bisa nge-compile nih data-data device ID dari pengguna kita, sehingga dari situ ya kan, paling nggak kita ketemu 2 hal deh. Kita kan ada deterministik sama probabilistik ya. Deterministik tuh macam gender, umur gitu kan. Itu kita bisa dapat dari first party data kita. Obviously kita pasti data security-nya kita pikirin ya, everything must be hashed kan istilahnya. Nah, selanjutnya adalah dari dari probabilistiknya juga bisa ketemu. Misal nih, karena Hesti udah ketangkep device ID-nya X, Hesti adalah wanita, Hesti usianya anggap saja 24 tahun, gitu kan. Lalu Hesti suka nonton Korea, jadi dianggap Hesti itu Korean lover.
gitu. Nah, dari data itu sih kita coba compile itu semua untuk menjadi sebuah audience targeting yang emang bisa di-tap-in oleh siapapun yang mau menjalankan campaign dengan mencoba non-third party cookies data. Iya, iya. Ngeri ya. Menarik sih, Mas. Seru sih. Tapi kayaknya nyambung sih tadi yang Mas Aziz juga bilang tentang contextual targeting. Nah ini kayak relevan banget nih sama Mbak Hesti ya. Ketika capture data first party ya dari sisi user, tapi juga saya melihatnya ini ya menarik ya. Kontekstual ini berarti kan behavior-nya orang-orang ngebaca berita sama inventory yang dipunya oleh publisher. Ini kan wah ini bakalan masif dan menarik sih gitu ya untuk kita eksplor ya nantinya ya. Terus AI predict, nah aduh, udah mulai ya Mas ya? Starting tuh Mas, starting Mas Harvey. Kirain masih kapan, ternyata sudah berapa kali disebutin nih AI predict. Jadi itu mungkin akan ada settingnya di depan ya, berarti ya di saat setting AI-nya dimainin, kira-kira segmen apa yang cocok. Terus nanti nyambung ke kontekstual apa yang kira-kira bisa ditargeting di masing-masing publisher ya. Yep. Jadi ini sih Mas, maksudnya ini juga nggak bisa berjalan sendirian kan semuanya Mas. Jadi yang yakinin setiap perubahan dilakuin baik siapapun itu, baik itu Google atau misalnya platform gede lainnya juga tujuannya untuk better advertising kan. Jadi selama itu juga akhirnya kita bisa hand in hand together untuk gimana menemukan solusi yang tepat untuk baik itu dari sisi advertiser atau itu dari sisi publisher atau konsumen yang dicari gitu Mas. Intinya kayak gitu sih. Iya. Menarik. Sebenarnya juga kalau saya boleh sharing, sebenarnya tadi yang Mas Ajis bilang contextual targeting itu sudah mulai beberapa kliennya AIS pakai juga sih. Jadi mereka mulai testing, comparing antara audience targeting dan contextual targeting. Jadi memang ini saatnya siap-siap sih. Ya, betul Mas. Dan kayaknya bakal seru kalau si contextual targeting dari sisi buyer dengan tag pattern-nya dia, terus nanti connect dengan otomatisasi dari publisher, ya insya Allah bakalan ini ya ngebantu secara industri ya perkembangannya. Menarik ya. Amin. Oke. Mungkin next-nya adalah last question dari kita ya sebelum kita masuk Q&A ya, karena sudah nggak kerasa 2:45. Sebentar lagi buka puasa loh, enggak ya, masih 3 jam lagi. Oke, tren. Nah, tren apa sih yang diharapkan bersama dari sisi buyer, dari sisi publisher juga untuk sisa tahun ini ya? Mungkin dari Q2 sampai Q4, dan kalau mungkin itu 2-3 tahun depan, tapi kalau misalkan kayaknya lebih seru tahun depan deh, biar nggak kepanjangan nih, karena digital ini ya tiap tahun selalu ada yang baru ya. Kayak tadi kita nggak pernah ngobrol atau ada attention metrik tadi quality attention. Nah, mungkin bisa di-share nih Mas, kira-kira tren tahun ini sama tahun depan deh dari sisi grup M mungkin. Sorry, aku kira dari Hesti. Oke. Mungkin masih sama kali Mas yang saya tadi omong di awal-awal gitu. Jadi programmatic adoption pasti akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan campaign advertiser kita gitu. Terus saya rasa juga fokus dengan ad verification dan akan menjadi faktor seterusnya gitu Mas. Memastikan brand safety, viewability, ad fraud, karena ngelihat resiko yang berkembang kan juga ekosistem digital kan juga lumayan masif ya Mas ya. Jadi kita ngerasa ad verification juga ke depan juga sangat penting gitu. Yang terakhir tadi juga saya mention mengenai data involvement, which is ini juga memungkinkan untuk kontrol atau utilization data baik dari advertiser atau dari sisi publisher, dan juga dari segi data strategi atau misalnya teknologi yang perlu banyak adjustment gitu. Tapi itu sih Mas, yang pastinya apapun tren ke depannya gitu dari sisi digital atau misalnya ada apa ya bilangnya rekalibrasi besar gitu di sisi digital ecosystem, kami dari Grup M selalu ingin melakukannya dengan hati-hati dan bertanggung jawab gitu Mas. Memastikan kalau misalnya environment internet ini digital masih kayak audiens atau misalnya konsumen bisa mengakses konten dengan bebas, dan yang pasti yang terakhir memastikan juga publisher getting revenue. Itu sih.
Iya, revenue-nya ya. Kalau mungkin dari Hesti sebelum saya wrap up. Sebenarnya akan sama dengan statementnya Mas Ancis, however, yang kita lihat dari sisi publisher ya, karena kita semua tahu digital advertising is a beautiful mess kalau kata orang ya. Pemainnya banyak gitu. Yang kita lihat trennya mungkin secara midterm di half 2022, half 2 2022 ini lebih ke the preparation and the experimentation. Kayak tadi tentang data. Kita bisa nggak sih nge-welcome cookieless future gitu kan, dengan cara apa? Banyak banget solusi yang udah coba di-initiate dari advertiser, dari agency, dari publisher. Nah, kita harus coba dulu, is it works out? Terus how about the integration? Itu harus coba kita explore kan kalau emang kita mau welcoming that cookieless future. Sama di samping kita melakukan experimentation itu, kita juga harus ngelihat karena tadi nih kayak CPD tuh mulai growth-nya menurun ya untuk demand-nya, growth terkait demand yang sifatnya cost per impression yang pengen fokusnya ke targetingnya yang sesuai, viewability-nya yang maksimal, kalau video ads itu completion rate-nya, istilahnya pesannya tersampaikan sempurna. Itu semua kan kalau di digital advertising semuanya terjadi di banyak platform yang berbeda. Jadi how we connect to each other, how to reduce diskrepansinya itu juga penting. So I think the trend would be about preparation and experimentation untuk hal tersebut. Nah, mungkin kalau tahun-tahun berikutnya yang kita lihat, hopefully dengan tren preparation dan experimentation yang kita lakukan sekarang, kita bisa lebih go crazy lagi di tahun depan. Kayak, yuk kita beneran gunakan data sebagai panduan kita dalam melakukan decision making, optimisasi terhadap apapun yang ingin kita lakukan, baik sebagai brand, agency, maupun publisher. So, itu sih yang kalau kita lihat dari sisi publisher. Ya. Menarik. Berarti ada verification, ada tadi Mas Ajis bilang data involvement dan strategi, terus penggunaan ad stack yang kayaknya semakin berkembang, nggak hanya dari sisi agensi tapi juga dari advertiser, dan dari sisi publisher juga mulai melengkapi ad stack-nya biar ini ya keep up juga, biar otomasi. Nah, otomasi itu tadi kayak. Terus mungkin kedepannya kalibrasi. trennya ini kali Mas, mungkin kayak kan biasa orang beli CPD terus belinya sekarang move on ke CPM, mungkin move on lagi ke quality CPM, misalnya kayak maunya cuman bayar yang viewable, yang beneran terlihat di depan mata, terus yang durasinya sesuai. So we can also move on ke VCPM mungkin modelnya. Itu tren yang kita lihat possible sih. Gitu di kedepannya. VCPM itu mungkin boleh jelasin. Kalau CPM kan cost per impression ya 1.000 ya. Ini biar semua in the same page itu ya. VCPM itu apa lagi sih? VCPM itu quality-nya CPM. Kan kalau tadi kan salah satu parameternya ad verification kan viewable impression. Viewable. Yang mana viewable itu adalah terlihat di depan layar dan juga dilihat selama durasi sekian gitu, misal 5 detik gitu kan. Ya udah berarti kalau 2 detik, jangan nambah-nambahin 2 detik tadi. Oh iya, maaf. Ya, sorry. 2 detik. 2 detik kalau video ads. Ya, jadi kalau VCPM berarti kita membayar million impression yang terlihat gitu dengan durasi yang standar. Menarik ya. Gitu jadi VCPM itu viable CPM ya. Oke. It will be something yang akan tren sisa 2022 ini ya. Ya. Oke. Nah, mungkin ke teman-teman yang hadir, kalau mau ada pertanyaan silakan ditaruh di chat box, atau bisa juga tadi beberapa soalnya udah WhatsApp saya juga. Jadi monggo disampaikan pertanyaannya sambil nunggu yang di chat box. Saya mungkin coba ini ya, next slide mungkin ada nggak next slide ini? Q&A ya kalau nggak salah ya next slide-nya. Iya. Berarti saya coba baca satu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya. Jadi ini sih mungkin ke mana ya? Ke Mas Ancis ya kayaknya. Jadi brand safety kan Mas Ancis bilang penting dan dia itu custom untuk tiap brand ya Mas ya. Pertanyaannya adalah kalau kita mengaktifkan fitur brand safety ya untuk sebuah campaign, padahal kita pasangnya di premium publisher,
bukan programatik yang open marketplace gitu kan ya. Which is kita kan udah tahu nih publisher A, B, C, D gitu kan ya. Nggak mungkin ada hoax dong gitu loh. Premium publisher gitu kan. Nah, apakah brand safety itu tetap butuh dipakai? Karena tadi kayaknya teman-teman ini pengen juga tanya bedanya brand safety dan tadi apa kesesuaian brand Suitability atau kontekstual ya. suitability. Betul. Ya Mas, Boleh, jadi Mas. kalau ngejawab itu kan sebenarnya kalau ngomongin brand safety kan kita ngomongin iklan itu tayang di environment yang aman gitu. Cuma yang balik lagi yang saya sebutkan tadi ya brand safety ini kan follow by suitability yang kontekstual. Jadi buat kita adalah meskipun kita udah ngelakuin filter dari sisi media publisher yang kita pilih, brand safety features ini tetap juga harus kita pakai untuk ya tadi kan kita kalau misalnya kita ngeliatin konteks sekarang Mas, relate-nya adalah banyak banget konten mengenai pandemic COVID gitu, atau misalnya isu Ukraina Rusia gitu. Jadi kayak brand safety feature ini juga menyesuaikan dari sisi apakah memilah-milah lah, membantu untuk memilah-milah konten mana konten yang positif yang pengen targetin sama si brand atau advertiser, atau konten negatif mana yang mau dihindarin gitu. Jadi buat kita sih selama itu meskipun kita udah pilih medianya, ya ini ad verification seperti brand safety tetap kita pakai. Atau mungkin yang lebih relate ke saya gitu Mas, misalnya let's say kalau ngomong suitability Mas ya, kita ngomongin kayak anak saya gitu Mas, dia nonton konten anak gitu kan, nonton konten anak, itu kan udah pasti konten anak. Kita kalau ngomongin konten anak masih safe dong Mas, kartun atau berhubungan dengan edukasi dan semacam itu gitu. Tapi kadang-kadang saya ngeliat anak saya kok tiba-tiba iklannya iklan mobil gitu kan, padahal account-nya udah ya gitu. Cuma kan itu masalahnya, oke ini brand safe udah brand safe, tapi suitability dan kontekstualnya juga nggak pas gitu. Jadi hal-hal gitu kan jadi concern-nya dari sisi kita untuk ini harus kita pakai fiturnya lagi untuk make sure selain itu brand safe itu juga suitable dan itu juga konteksnya juga pas gitu dengan konten yang ada gitu. Kayak gitu. Makanya tetap di-on-kan ya di brand safety. Tetap di-on-kan sih Mas. Takutnya anaknya minta beli mobil ya Mas ya. Nah, itu juga. Gitu. Teman-teman mungkin pengalaman saya ini sih Mas Ancis sama teman-teman yang nanya itu ya. Jadi mungkin saja ada konten ngomongin tentang brand tersebut atau industrinya, tapi sentimennya negatif gitu kan ya. Jadi mungkin contoh nih kemarin saya ngobrol sama klien, dia sebuah hand sanitizer. Nah itu kan mengandung alkohol. Jadi kalau bisa konten yang mengandung ada alkoholnya, tapi sentimennya positif atau memang tentang hand sanitizer gitu kan, ya jangan diblok untuk iklan saya gitu. Even untuk iklan konten COVID, kalau itu ngomongin tentang hand sanitizer ya jangan diblok walaupun itu tentang COVID. Jadi ya itu mungkin menjawab ya pertanyaannya pertama tadi tentang brand safety. Mungkin Evi mau nambahin selain tadi? Kalau dari sisi publisher, berarti kan ya ada impact juga ya, berarti kan nggak semua impression bisa dikirim ya, harus dipilah nih mana yang bisa dikirim ke Mas Ancis nih, gitu kan? Dan itu juga jadi dilema sebenarnya buat kita, karena apa? Misal nih, ya yang lagi tren adalah tentang perang, tapi banyak banget yang minta brand safety-nya yang exclusion itu, so kita harus berikan juga solusinya. Gimana? Demand impression-nya misalnya 10 juta impression, tapi yang 10 juta ini mayoritas dari Ukraine, perang itu, so ya itu tantangan juga sih buat kita, how to overcome that. Jadi ini ya kadang-kadang ada ngobrolan ya pada saat campaign mau berjalan gitu kan, settingannya apa sana nih, di sini apa settingannya gitu kan, biar kita gitu kali ya, biar impression yang dikirim sesuai. Betul. Gitu. Oke. Nah pertanyaan berikutnya adalah tadi kayaknya udah dibahas ya, kenapa sih programatik butuh transparansi? Ya jawabannya adalah tadi karena kita butuh reach dengan cost yang efisien, dan tadi yang Mas Ancis bilang juga brand safety itu penting, jangan sampai kontennya itu tidak aman, sama itu tadi ya Mas Ancis ya, viewability ya. Betul. Jadi mungkin saya mengulang beberapa sharing dari teman-teman. Nah ini mungkin pertanyaan ketiga nih, mungkin terakhir sebelum kita sudahi. Bagaimana sih viewability itu impact ke performance campaign sih? Mungkin ke Mas Ancis dan Mbak Esti bisa tambahin, mungkin kalau dari sisi publisher gimana caranya bisa deliver viewability impression? Ini pertanyaan gimana nge-support si campaign sendiri Mas, itu seperti apa, sorry?
kenapa viewability itu impact bisa meningkatkan performan. Jadi naikin performan. Kan ini impressionnya viewable nih. Ya, ya. Kenapa sih itu viewability itu bisa impact ke mungkin ke awareness lah, ke apapun itu ya. Ya, betul. Mungkin simpelnya gini Mas, kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita juga belum kenal jargon yang namanya viewability ya. Jadi kayak based on impressions aja gitu. Jadi kayak impression yang deliver, metriknya adalah CTR, berapa orang yang ngeklik dan segala macam gitu. Tapi ada beberapa metrics, ada beberapa metrics yang juga dilakuin sama advertiser adalah mereka pengen naikin namanya tadi Mas Arfi bilang brand awareness-nya sendiri gitu. Ya kalau berhubungan dengan brand awareness kan pasti mereka pengen pesan yang disampaikan dari sisi iklan yang ditayangkan atau kreatif yang ditayangkan juga sampaikan Mas. Jadi kalau misalnya relate-nya ke viewability, kalau misalnya itu juga iklan yang nggak dilihat atau misalnya kepes, ya gimana message itu mau nyampe kan. Jadi buat dari sisi performanya sendiri, ya viewability jadi sangat penting, apalagi dari sisi video kali Mas ya. Kan video juga selain ngomongin viewability, kita juga ngomongin kita juga ngomongin completion rate gitu. Tadi sih ngomong juga tuh completion rate. Nah, itu juga hal yang sama gitu. Kalau misalnya completion rate juga tinggi tapi itu juga nggak viewable kan juga pertanyaan yang jadi matriksnya nyambung kemana-mana gitu kan. Jadi ya itu dia hal-hal yang benar-benar saling berhubungan sih Mas untuk dari sisi metrik yang diukur sama objektif dari sisi kampanye sendiri gitu. Jadi kampanye sebenarnya kebanyakan juga nggak selalu untuk ngomongin bring to landing page atau misalnya in terms of collecting registration dan segala macam gitu. Jadi ya kalau misalnya Mas ditanya gimana impact ke performance, ya itu pasti juga impact-nya sangat besar Mas kayak gitu-gitu. Karena ya tadi Mas balik lagi, campaign ini kan kadang-kadang ada orang yang dia ngelihat doang nih, misalnya dia ngeliatin iklan di MTech gitu, dia ngelihat doang tapi dia nggak klik gitu Mas. Tapi ujungnya dia ke toko untuk beli, itu kan sebenarnya kan impact yang terjadi juga untuk ngomongin dari sisi viewability gitu. Jadi kadang-kadang yang nggak bisa diukur secara metrik digital, tapi impact in terms of campaign sendiri juga gede sih untuk brand ya. Berarti simpelnya kenapa viewability bisa impact ke performance ya karena kan dilihat ya sama orang gitu ya di layar ya. Sama orang. Ya. Impact-nya kemana-mana ya. Oke. Dan itu emang tugasnya publisher kan buat kayak misalnya, iya kan? Jadi kayak kita punya website misalnya di desktop ya, kalau misalnya viewability itu 50% terlihat ya jangan sampai ad unitnya segede lebih dari layar. Kan istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita kalau punya website ya putting the placement-nya harus strategik banget, dan itu semuanya dengan parameter satu doang, yaitu gimana memastikan pesan apapun dari advertiser kita mau sampaikan itu tersampaikan dengan sempurna gitu sih. Ya. Oke. Terima kasih pemaparannya. Sama-sama Mas. Iya. Ini kayaknya kita sudah mulai mendekati jam 3, sebentar lagi azan, jadi siap-siap sholat asar juga. Mungkin sebagai wrap up terakhir, saya ada quote dari teman saya lagi, si Mbak Tete. Next slide please. Jadi apa nih quote-nya? Oh, masih di lagu yang sama. Jadi everything will be alright ya. Jadi selama kita masih bareng-bareng, saling sharing kayak gini ya Mas ya. Jadi nambah ilmu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru bisa saling belajar. Jadi sama-sama keep up. So I think that's it from us. Thank you very much. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Semoga bisa ketemu bareng ya. Bukber bareng nih. Kangen. Bareng. Semoga habis lebaran kita bisa ketemu lagi ya. Thank you very much. Teman-teman mungkin kalau misalkan nanti mau tahu tentang Media Quality Report, nanti kita akan kirimin secara email, dan ini ada rekamannya juga ada, nanti kita akan share juga. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Have a nice day. Terima kasih.